Kali ini nanti kita akan berlatih mengenai penjumlahan dan pengurangan berdasarkan aturan angka penting. Nah, bagi kalian yang lupa atau skip nih aturan angka penting untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan itu bagaimana sih? Nanti kalian bisa lihat di video yang sebelumnya. Nah, oke, kita berlatih ya. Nah, di sini ada angka 461,82 ditambah 7,25. Nah, keduanya ini adalah bilangan desimal, teman-teman. Nah, kalau keduanya bilangan desimal, maka yang perlu kalian lakukan adalah yang pertama, yaitu lakukanlah penghitungan seperti yang ada di matematika biasanya. Biasanya untuk memudahkan pakai penjumlahan bersusun. Ini lakukanlah saja seperti biasanya, teman-teman. Nah, ketemulah hasilnya. Nah, kalau cara biasanya ini berdasarkan aturan kan kita tinjau nih. Hasil dari penjumlahan yaitu mengikuti angka penting di belakang koma yang paling sedikit. Nah, ini kalau kita tinjau yang di belakang koma, ini kan ada 3 angka penting. Dan yang di bawahnya ini ada 2 angka penting. Maka nanti hasilnya harus mengikuti yang paling sedikit, yaitu 2 angka penting. Nah, supaya tidak bingung, seperti yang sudah kakak jelaskan, yaitu sebaiknya kita menggunakan garis bantuan, teman-teman. Nah, kita menggunakan garis bantuan. Nah, kalau mengikuti aturannya, yaitu yang memiliki jumlah angka penting paling sedikit di belakang koma, karena di sini bilangannya desimal semua, maka letaknya garis bantuannya itu di sini. Maka nanti hasil dari penjumlahan ini yang terakhir itu batasnya di sini. Tapi sebelum kita tentukan sampai batas ini, kita perlu tinjau angka setelahnya. Angka setelahnya ini mengikuti aturan pembulatan, kurang dari, lebih dari, atau sama dengan 5. Nah, karena angka 2 itu kurang dari 5, maka di sini pembulatannya cukup 469,12. Nah, ini dia hasilnya. Maka ini sesuai, yang belakang koma ada 2 angka penting, begitu ya. Oke, kita lanjut nih, contoh lagi. Nah, di sini ada 3 bilangan desimal, teman-teman. Nah, yang perlu kalian lakukan pertama-tama adalah menjumlahkan sesuai yang di matematika seperti biasanya. Nah, kalau untuk desimal, juga perhatikan juga ya, harus sejajar peletakannya, peletakan bilangan. Satuan sama satuan, puluhan sama puluhan, letak desimalnya di mana itu harus sejajar. Nah, ini lakukanlah penghitungan seperti biasanya. Nah, setelah ditemukan hasil, maka paling mudah gunakan garis bantuan. Nah, garis bantuan ini mengikuti atau pembatasnya yaitu dari angka yang paling kecil di belakang jumlah angka penting yang paling kecil di belakang koma. Nah, berarti di sini garisnya. Nah, yang terakhir di sini sesuai batas adalah angka 4. Tapi yang perlu kita tinjau angka setelah angka 4 ini lebih dari 5. Maka kita harus bulatkan menjadi 53,5. Nah, dia hasilnya adalah ini nih. Nah, ini sesuai mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit di belakang koma, yaitu ada 1 angka penting, begitu. Oke, kita lanjut nih. Nah, di sini ada angka penting yaitu 46 ditambah 7,25. Ini kita lakukan penjumlahan seperti biasanya. Oke, ditemukan hasil. Nah, di sini bilangannya ada yang bilangan desimal, ada yang tidak. Maka hasilnya adalah mengikuti angka yang paling tidak akurat. Nah, yang paling tidak akurat ini tidak memiliki angka taksiran ya, teman-teman. Berarti angka yang di atasnya ini. Nah, angka yang paling tidak akurat ini ada 2 angka penting, 4 dan 6. Yang terakhir angka 6, berarti hasilnya adalah mengikuti yang terakhir. Maka garis bantuannya nanti adalah di sini. Nah, hasilnya kalau mengikuti ini kan terakhir angka 3 nih. Tapi kita tinjau angka setelahnya angka 3, angka 2.
maka nanti pembulatannya cukup menjadi 53 saja. Nah, ini sesuai nih mengikuti yang ini. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan nih untuk yang Nah, sekarang kita beralih ke pengurangan ya teman-teman. Nah, untuk aturan dasarnya di pengurangan aturan angka penting ini juga sama dengan di penjumlahan. Nah, perhatikan contoh berikut, yaitu ada 89,728 dikurangi dengan 0,2. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengurangin seperti biasanya yang ada di matematika. Nah, ini ketemulah hasil seperti ini. Nah, langsung kita menggunakan garis bantuan, maka letaknya adalah di sini garis bantuannya. Nah, angka terakhir di sini ada angka 5 dan kita tinjau angka setelah angka 5 yaitu angka 2, maka pembulatannya adalah cukup seperti ini, 89,5. Nah, ini sesuai hasilnya. Satu angka penting di belakang koma, yang di atas juga satu angka penting di belakang koma. Jadi untuk pengurangan untuk semua bilangan desimal yaitu mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit di belakang koma. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu ada 89,72 dikurangi 0,21. Nah, kita lakukan seperti biasanya, penjumlahan biasanya. Nah, maka di sini kita tahu di sini semua bilangannya desimal dan di belakang koma ini dua angka penting, di sini juga dua angka penting, maka hasilnya juga dua angka penting. Kalaupun kita kasih garis bantuan, maka garis bantuannya ya di sini. Maka untuk kasus ini hasilnya tidak perlu dibulatkan sehingga tetap seperti ini, 89,51. Contoh yang terakhir teman-teman. Di sini ada 89 dikurangi 0,21. Nah, ini ada angka desimal dan tidak desimal. Maka hasilnya adalah mengikuti angka yang paling tidak akurat atau yang tidak ada desimalnya. Nah, di sini kita seperti biasa juga kita lakukan penghitungan. Nah, ini kalian bisa kasih bantuan yaitu ditambahi 20 di belakang koma, maka ini nanti hasilnya akan ketemu 97,88. Nah, ini kalaupun kita kasih garis bantuan, maka garis bantuannya letaknya di sini. Kenapa di sini? Karena kita tahu angka yang paling tidak akurat itu adalah angka 89 dan angka penting yang terakhir di angka yang paling tidak akurat ini adalah angka 9 sehingga letaknya itu garis bantuannya di sini. Nah, maka kalau kita tinjau yang terakhir kan angka 8, tapi angka setelah angka 8 angka 7 lebih dari 5, maka pembulatannya nanti adalah 89 begitu. Oke, itu dia untuk contoh-contoh dari penjumlahan dan pengurangan berdasarkan aturan angka penting. Nah, teman-teman, bagi kalian yang ingin menguji coba kemampuan kalian mengenai penjumlahan dan pengurangan berdasarkan aturan angka penting, nanti silahkan lihat di description box itu nanti ada link Gform, nanti kalian bisa berlatih di situ. Silahkan isi jawaban kalian dan jika nanti kalian menginginkan feedbacknya nanti akan dikirimkan melalui email kalian masing-masing. Begitu ya. Nah, sebelumnya aku ucapkan terima kasih telah belajar bareng melalui video ini dan tetap semangat belajar ya teman-teman ya.